Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Bu Mita. Pada kesempatan ini, Bu Mita akan menjelaskan materi pertemuan kedua untuk teks laporan hasil observasi pada kelas 10 atau fase E. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, klik tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Mita. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita pernah mendengar kalimat pertanyaan dari orang lain ataupun kita sendiri yang mengungkapkan kalimat pertanyaan kepada orang lain. Pernahkah kamu mendengar istilah adik Simba? Adik Simba merupakan istilah dari singkatan beberapa kata tanya berikut ini. Ada 6 kata tanya yang disingkat menjadi adik Simba. Yang pertama, apa? Kedua, di mana? Ketiga, kapan? 4, siapa? 5, mengapa? Dan 6, bagaimana? Berdasarkan jawaban dari ke-6 kata tanya tersebut, nantinya kita akan mengetahui secara garis besar suatu hal yang berkaitan dengan teks ataupun objek tertentu. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mengerjakan 2 buah soal yang waktu itu pertanyaannya Ananda diminta untuk menuliskan sebuah observasi yang pernah Ananda lakukan, kemudian pengetahuan baru apa yang Ananda peroleh dari observasi tersebut. Nah, kali ini Ananda silahkan buatkan judul berdasarkan observasi tersebut, lalu buatkanlah beberapa pertanyaan yang menggunakan adik Simba berdasarkan judul tersebut. Dengan mengerjakan tugas ini, diharapkan Ananda sudah dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dan juga sekaligus bisa dapat menganalisa jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, kita akan lanjutkan struktur dari teks LHO. Anda bisa perhatikan struktur teks LHO terbagi atas 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Pada kegiatan menyimak pertemuan sebelumnya, sebenarnya Ananda sudah bisa mengarahkan bagian dari struktur teks LHO tersebut. Hal ini bisa terlihat dari rangkuman hasil menyimak teks laporan hasil observasi belalang anggrek pada pertemuan sebelumnya. Tanpa disadari, sebenarnya Ananda sudah merangkum teks tersebut berdasarkan struktur teks LHO. Pada rangkuman sudah terlihat definisi umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, membandingkan teks LHO dengan teks eksplanasi. Teks LHO merupakan teks laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara cermat, sedangkan teks eksplanasi merupakan teks yang berupa penjabaran peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Untuk membandingkan, tentu saja kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks tersebut. Teks LHO, ciri-cirinya yang pertama, teks ini bersifat umum. Yang kedua, teks yang berisi tentang informasi dari fenomena tertentu yang melalui proses pengamatan. Yang ketiga, di dalam teks laporan hasil observasi dijelaskan waktu pelaksanaan kegiatannya. Dan yang keempat, teks ini menggunakan kalimat aktif. Ciri dari teks eksplanasi yang pertama, teks ini bersifat individual. Yang kedua, berisi tentang penjelasan yang lebih mendetail tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang ketiga, di dalam teks ini tidak disebutkan waktu pelaksanaan kegiatannya.
Dan yang keempat, teks ini menggunakan kalimat pasif. Baik, silahkan Ananda amati kedua foto dan judul teks berikut ini. Foto yang pertama berjudul kunang-kunang yang perlahan menghilang, dan yang kedua berjudul kunang-kunang. Di antara kedua foto ini dan judul ini, Ananda bisa mulai memikirkan kira-kira teks mana yang termasuk LHO dan teks mana yang termasuk eksplanasi. Berikut kalimat motivasi yang dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Salam semangat untuk peserta didik dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.